Ketua Sidang beserta segenap Dewan Penguji dan hadirin yang kami hormati. Ujian terbuka disertasi atas nama Hasrul Buamona pada program studi hukum program Dr. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia selaku Ketua Sidang. Yang kami hormati Dr. Abdul Jamil SHMH, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan ujian terbuka disertasi promosi doktor atas nama Promovendus Hasrul Buamona pada program studi hukum program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebelum ujian ini dimulai, perkenankan saya selaku Ketua Sidang memperkenalkan Dewan Penguji yang terdiri sebagai promotor Profesor Dr. Ari Hermawan SHMHum dari Universitas Gadjah Mada, kopromotor Dr. Muhammad Arif Setiawan SHMH dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Anggota Profesor Dr. Muhammad Fauzan SHMH dari Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto. Assalamualaikum Prof. Selamat siang Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Ali Hufron Mukti MSc PhD dari Universitas Gadjah Mada. Selamat siang. Assalamualaikum Prof. Hufron. Yang selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang. Profesor Dr. Nikmatul Huda SHMHum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dr. Muhammad Nasir SPPK dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Assalamualaikum Pak Nasir. Belum. Yang selanjutnya adalah Bapak Hanafi Amrani SHMH LLM PhD dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dan yang terakhir adalah Profesor Jawahir Tontowi SH PhD selaku Ketua Program Studi Ilmu Program Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dengan mengucap dan memohon ridho dan barakah Allah Subhanahu wa taala, kita awali ujian promosi doktor ini bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Promovendus dan pendamping memasuki ruang sidang. Saya sedang menguji S3. Pelaksanaan ujian terbuka disertasi promosi doktor atas nama Hasrul Buamona pada program studi hukum program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dimulai dipimpin oleh Ketua Sidang. Sebelum acara ini kita lanjutkan, maka kami persilakan terlebih dahulu pada promotor Profesor Dr. Ari Hermawan SHMHum untuk memperkenalkan Promovendus kepada para hadirin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pimpinan sidang, Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan. Saya akan membacakan daftar riwayat hidup dari Saudara Promovendus. Nama lengkap Hasrul Buamona SHMH. Lahir di Sanana,
Kabupaten Sula, Maluku Utara, 12 Desember 1990. Saudara Promovendus adalah putra dari Bapak Hasan Buamona, SPD, dan Ibu Sultiah Umasangaji, SPD. Saudara Promovendus beristri Yulhaima Resna Salampesi, sarjana farmasi apoteker. Dan saya dengar kabarnya ini sebentar lagi akan mendapatkan buah hati tercinta. Nah, ini artinya tidak menerapkan physical distancing. Nah, ini salah satu pelanggaran ini. Kemudian pekerjaan beliau sebagai advokat, konsultan hukum kesehatan, sama seperti dengan disertasi yang Saudara Promovendus tulis. Untuk riwayat pendidikan, SD di SD Negeri 5 Sanana, Kabupaten Sula, Maluku Utara. Kemudian SMP di SMP 1 Negeri Sanana, Kabupaten Sula, Maluku Utara. SMA di SMA Negeri 1 Sanana, Kabupaten Sula, Maluku Utara. Kemudian yang bersangkutan, Saudara Promovendus melanjutkan program studi S1 pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan profesi advokat, PKPA, di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2012. Kemudian beliau melanjutkan studi lanjut di program S2 pada Magister Hukum Kesehatan Universitas Islam Indonesia, lulus pada tahun 2014. Dan insya Allah jika Saudara Promovendus lulus, maka saudara ini akan menjadi dokter hukum pertama di dalam sejarah Kabupaten Sula, Maluku Utara, dan kemudian menjadi dokter termuda dalam sejarah Kabupaten Sula, Maluku Utara. Terakhir, saya bacakan pengalaman kerja beliau sebagai pengacara YLBHI LBH Yogyakarta 2010-2013, kemudian pengacara di kantor advokat Muhammad Iqbal dan Partners 2013 sampai 2015, dosen tidak tetap pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, dosen tidak tetap pada Universitas At-Tahiyah Jakarta 2018, kemudian juga Saudara Promovendus menjadi penulis tetap pada majalah Dental Kedokteran Gigi 2014 sampai sekarang, dan Ketua Tim Hukum PKB Kota Yogyakarta pada tahun 2019. Demikian, Saudara Pimpinan Sidang. Terima kasih. Terima kasih pada Prof. Ari Hermawan yang telah memperkenalkan. Sebelum acara ini kita lanjutkan, untuk pelaksanaan sidang terbuka, ujian terbuka pada hari ini kita menerapkan protokol COVID-19. Oleh sebab itu, ujian ini ada yang menggunakan daring dan ada yang menggunakan luring. Jadi tidak semuanya hadir penguji di ruangan ini. Oleh sebab itu, nanti akan saya persilakan kepada penguji yang ada di luar ruangan ini. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, untuk menghindari lamanya pertemuan di ruangan ini, maka untuk ujian pada terbuka ini langsung nanti dengan pertanyaan para penguji, tidak perlu lagi mempresentasikan karena diasumsikan para penguji sudah membaca disertasi ini sudah 1 bulan yang lalu. Itu mudah-mudahan ini bisa dimaklumi karena kita UI menerapkan standar protokol COVID-19. Para penguji, para guru besar yang saya muliakan, untuk penguji yang pertama saya persilakan kepada Profesor Dr. Muhammad Fauzan SH MH. Prof, waktunya maksimal 7 menit, Prof. 7 menit dengan pertanyaan, dengan jawabannya. Ya. Terima kasih, Prof. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut menguji Saudara Promovendus ya. Baik, Saudara Promovendus, ada beberapa hal yang ingin saya minta klarifikasi dan pertanyaan. Yang pertama, ya, Saudara mengkaji politik hukum ya, atau kebijakan di bidang hukum
terkait dengan pasal 21 ya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Sebenarnya apa yang menarik menurut saudara ya, terkait dengan implementasi pasal 21 undang-undang tersebut sehingga ini menjadi saudara itu meneliti menjadi sebuah disertasi. Itu dulu pertama. Silakan. Ya, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia selaku Ketua Sidang, Pak Dr. Abdul Jamil, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang terhormat Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi Program Studi Fakultas Hukum UI. Yang pertama ada Profesor Jawi Tontowi, yang kedua ada Profesor Ari Hernawan selaku promotor disertasi, dan ketiga ada Dr. Arif Setiawan selaku kopromotor disertasi, sekaligus penguji disertasi yakni Profesor Muhammad Faujan, yang kelima Profesor Ali Gufron, yang keenam Profesor Ni'matul Huda, Sarjana Hukum Magister Humaniora, yang ketujuh, Dr. M. Nasir, SPPK Fins Edlaw, dan kedelapan, Dr. Hanafi Amrani, Sarjana Hukum Magister Hukum. Ya, terima kasih atas segala kesempatannya. Saya langsung menjawab pertanyaan dari Profesor Faujan. Terima kasih Prof atas pertanyaan yang sangat berharga bagi saya. Ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan, mengapa kemudian ini menarik menjadi kajian saya. Pertama, saya lihat dari aspek filosofisnya. Mengapa kemudian pasal 21 ini bagi saya menjadi objek? Dikarenakan begini, kesehatan prinsipnya adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah, sebagaimana yang termuat dalam pasal 34 ayat 3 Pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks norma pasal tersebut menjelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan kesehatan. Singkatnya seperti itu. Dalam konteks yang lain, apabila kita temukan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, jelas bahwa tujuan pembentukan negara ini untuk bagaimana membuat kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Konteks kesejahteraan umum di sini disebutkan lagi selanjutnya bahwa ada sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, dan ada kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila kembali melihat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, jelas bahwa konteks pelayanan kesehatan di Indonesia tidak menganut sistem kapitalisme. Artinya bahwa pelayanan kesehatan Indonesia tidak bisa diserahkan secara penuh kepada pasar bebas karena negara dituntut untuk peran aktif. Karena konteks welfare state Indonesia ini berbeda dengan welfare state di negara-negara yang lain yang menganut paham kapitalisme, liberalisme. Itu konteks ideologisnya. Nah, walaupun kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang di mana putusan tersebut diajukan oleh Perserikatan Muhammadiyah, di mana dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi membenarkan bahwa rumah sakit privat dalam konteks perusahaan terbatas untuk sekarang ini dibolehkan dikarenakan negara belum mampu menyediakan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Nah, tapi kalau kembali ke dalam konteks penelitian saya, jelas dalam konteks ideologi ini ada pertentangan secara ideologis dikarenakan apabila kembali dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang rumah sakit, jelas bahwa pembentuk undang-undang dalam hal ini Presiden yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan yang menjadi inisiatif pembentukan undang tersebut dan DPR RI tidak pernah kemudian menawarkan rumah sakit privat dalam bentuk yang lain. Misalnya yayasan dan perkumpulan, tetapi kemudian lebih mendominasi memperkuat legitimasi hukum perusahaan terbatas. Seperti itu, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Cukup, saya pikir. Ada satu lagi yang ingin saya tanyakan.
Anda mengatakan bahwa politik hukum yang ada di dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 itu bertentangan dengan politik hukum yang digariskan dalam pasal 34 ayat 3. Ya. Bahkan secara tegas Anda mengatakan bahwa itu tidak sesuai dan bertentangan dengan pasal 34. Ya. Walaupun pada sisi lain saat ini negara belum mampu memenuhi amanah pasal 34. Nah, pertanyaan saya begini, apakah ketika negara tidak mampu melaksanakan ketentuan pasal 34, negara representasinya misalnya dalam tataran tertentu presiden sebagai kepala negara, tidak mampu melaksanakan ketentuan pasal 34, ini ada akibat konstitusional yang bisa ditanggung atau diletakkan tanggung jawabnya kepada presiden selaku kepala negara. Silakan. Ya, Prof. Terima kasih Prof atas pertanyaan. Jadi jelas dalam disertasi saya, artinya dalam disertasi saya jelas bahwa ada konteks ideologi yang bertentangan dengan pembentukan pasal 21. Namun dalam disertasi saya jelas bahwa dalam konteks ini, kalaupun pemerintah ingin kemudian mau mengakui keberadaan rumah sakit berbentuk perseroan terbatas, dalam konteks ius constituendum ke depan, pemerintah pun, baik itu Presiden dan DPR RI, juga harus menguatkan rumah sakit dalam bentuk yayasan dan perkumpulan. Artinya apa? Bahwa gini, kalau kita kembali dalam konteks welfare state di Indonesia, orang Indonesia secara keseluruhan kan ekonominya belum mapan. Antara dari satu daerah ke daerah yang lain itu belum mapan. Konteks dalam penelitian ini, apa yang saya sampaikan ini sangat rasional karena menurut penelitian L. Trisnantoro, itu jelas bahwa pertumbuhan rumah sakit privat berbentuk PT itu kebanyakan pertumbuhannya di daerah perkotaan. Nah, dari situ kemudian saya memberi jawaban bahwa kalau seperti itu, ke depan, ius constituendum, alangkah baiknya rumah sakit privat berbentuk PT dibuat untuk daerah perkotaan. Tetapi bila mana daerah yang di luar perkotaan, daerah terpencil, terluar dan ini, dikembalikan kepada tanggung jawab tersebut kepada rumah sakit berbentuk yayasan dan perkumpulan. Tujuannya apa? Supaya akses kesehatan masyarakat itu bisa terpenuhi. Karena ketika itu dia sampai di daerah rumah sakit PT, ada di daerah-daerah pelosok, ekonomi masyarakat yang tidak mampu. Karena konteks desain PT itu jelas bahwa keuntungan ekonomi itu adalah segala-galanya. Walaupun pada sisi lain, rumah sakit privat, perkumpulan dan yayasan tetap mencari keuntungan. Tapi keuntungan tersebut dikembalikan lagi ke dalam kebutuhan rumah sakit tersebut. Kalau PT, keuntungan kan akan dibagi dalam saham. Saya potong, Mas. Saya potong. Mohon maaf. Bukan begitu maksud saya. Oh, iya. Ketika Anda mengatakan bahwa pasal 21 ya itu bertentangan dengan pasal 34 ayat 3 ya. Dan dengan demikian negara atau mungkin dapat simpulkan negara belum bisa melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan sarana kesehatan. Apakah ini punya konsekuensi terhadap presiden selaku kepala negara, berarti dia belum bisa melaksanakan Undang-Undang Dasar 45? Pertanyaan saya begitu. Oke, terima kasih Prof. Kalau dalam konteks ideologis teoritis, maka memiliki dampak. Artinya apa? Bahwa kepala negara presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan tidak berjalan sesuai dengan alur politik hukum nasional. Letak alur politik hukum nasional itu di mana sih sebenarnya? Jelas, ada dalam Pancasila dan kemudian Undang Dasar 1945. Dan kemudian dua nilai ini tidak bisa dilepaskan dari konteks pembukaan Undang Dasar 1945. Itu dalam konteks ideologis teoritis. Tapi dalam konteks empirik, biasanya Indonesia dalam konteks dasein banyak terjadi kebijakan-kebijakan atau produk undang-undang yang menyalahi dari konteks politik hukum dalam konteks ideologi teoritis tersebut. Terima kasih, Prof. Baik, terakhir ini sifatnya saran untuk perbaikan tulisan saudara. Di dalam kesimpulan nomor 1 ya, itu harus sesuai dengan permasalahan nomor 1. Permasalahan nomor 1 itu tidak mempersoalkan terkait dengan Pancasila ya. Tetapi kesimpulan saudara mengatakan bahwa
undang-undang itu atau ketentuan pasal itu ya itu bertentangan dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 40 ayat 3 dan Pancasila. Nah, mungkin nanti disesuaikan perumusan masalahnya. Kemudian yang kedua terkait dengan rekomendasi, Saudara Promovendus ya. Rekomendasi itu harus menurut saya itu konkret, jelas, positif dan dapat dilakukan. Nah, tetapi untuk rekomendasi salah satu rekomendasi dikatakan untuk Presiden dan DPR RI ke depan rumah sakit privat dan seterusnya ya. Itu kalau menurut saya rumusannya tidak terlalu jelas itu ya. Jadi mungkin nanti direkonstruksi lagi kalimatnya sehingga rekomendasi itu jelas maksud dari yang diinginkan oleh saudara ke depan itu seperti apa. Ya. Mungkin itu pimpinan. Terima kasih atas kesempatannya. Waktu sudah cukup saya pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Fauzan. Selanjutnya kami persilakan Profesor Dr. Ali Hufran Mukti, MSc PhD. Kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa didengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, yang pertama saya sampaikan selamat kepada Saudara Hasrul Buamona SHMH yang telah selesai dan semoga sukses. Yang kedua, tentu bahwa penjelasan mengapa disertasi saudara itu menarik, ya, terutama pasal 21, ya. Ini memang di Undang-Undang 44 memang bagus, ya. Tetapi mengapa tidak dipertanyakan Undang-Undang 44 itu sendiri keseluruhan? Undang-Undang 44 itu tahun berapa itu? 2009, Prof. Hah? 2009, Prof. Iya, artinya kan udah 11 tahun. Di mana sudah banyak perubahan-perubahan terjadi, ya. Nah, mengapa pertanyaan saya tidak dipertanyakan bahkan ada undang-undang baru tentang perumasakitan? Apakah perumasakitan itu masih sama dengan undang-undang waktu itu dibuat? Jadi contoh aja Pak, sekarang ada undang-undang paling tidak peraturan presiden membatasi nanti ada kelas standar, di mana kelas standar itu akhir Desember ini sudah harus selesai. Padahal rumah sakit itu tidak didesain untuk kelas standar, ada kelas 3, kelas 1, kelas 2, kelas VIP, segala macam. Jadi banyak hal yang sebetulnya kurang relevan lagi gitu. Pertanyaan saya, apakah saudara tidak mengikuti perkembangan rumah sakitan? Mengapa hanya pasal 21, mengapa tidak keseluruhan Undang-Undang 44 yang Anda lihat dan kemudian mengusulkan ada semacam undang-undang baru gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Pertanyaan yang sangat bagus Prof. Jadi menjawab pertanyaan Prof, mengapa kemudian saya hanya fokus pada pasal 21. Jadi begini Prof, memang dalam penelitian ini saya sengaja untuk hanya fokus kepada pasal 21. Dikarenakan pasal ini sudah menjadi fokus pada saya dulu waktu masih kuliah di Magister Hukum Kesehatan UI, itu pertama. Kedua, untuk perkembangan terkait dengan produk hukum yang barusan dijelaskan oleh Prof, mungkin perkembangan produk hukum tersebut dia telah penelitian saya lebih dulu daripada belakang peraturan tersebut. Jadi mohon maaf Prof, saya belum bisa kemudian mengupdate peraturan tersebut. Insya Allah mungkin dalam waktu yang akan saya agendakan bisa saya kemudian meneliti lebih lanjut Prof dikaitkan dengan penelitian disertasi ini Prof. Terima kasih Prof. Baik. Nah, sekarang sebetulnya kan waktu itu Muhammadiyah sudah melakukan semacam judicial review dan berhasil, ya, karena pada waktu itu kebetulan saya pas masih menjadi Wakil Menteri Kesehatan, ya, itu memang waktu konsultasi ke kami dengan senang hati untuk di judicial review karena memang tidak pas, jadi kita dorong
untuk menjudicial review dan berhasil gitu ya. Nah, sehingga yang Anda sampaikan tadi, nah ini pertanyaannya adalah, kan kalau pemerintah itu belum bisa menjalankan, ya, apakah memang PT itu diperkenankan atau lebih memberikan manfaat kepada masyarakat? Untuk diketahui aja, perguruan tinggi, ya, universitas, ya, itu sebetulnya masih kalau dalam pengelolaan swasta atau masyarakat itu yayasan, ya, atau perkumpulan atau perhimpunan. Nah, yang lain adalah dikelola pemerintah. Artinya bahwa di perguruan tinggi atau pendidikan itu belum profit oriented secara yuridis formal, ya, diperkenankan. Meskipun sekarang sudah ada dengan Omnibus Law ataupun juga yang baru mengenai investasi itu mulai akan berubah, universitas asing masuk gitu. Tetapi pada dasarnya belum ada undang-undang di perguruan tinggi itu yang membuka seperti Undang-Undang 44 tentang rumah sakit itu, di mana PT yang berorientasi itu profit itu boleh. Nah, menurut saudara, apakah di bidang kesehatan, di mana banyak masyarakat dan Anda sudah sampaikan tadi, mulai dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian tujuan negara, ya, dan banyak masyarakat kita ini yang kesehatannya masih sangat amat menurut saya memprihatinkan, ya, karena belum terpenuhi, apalagi COVID ini, ya, kita kemudian dalam waktu relatif singkat, ya, itu sudah juara di ASEAN, ya, kemudian juga sudah bahkan menyalip RRC yang dianggap sebagai pusat di Wuhan, ya. Nah, itu gimana? Kok di tengah-tengah yang masyarakat masih belum seperti itu, Undang-Undang 44 itu memberikan kewenangan untuk profit oriented hospital, rumah sakit yang didirikan PT untuk mencari laba gitu. Nah, menurut Anda bagaimana itu? Apakah itu pas dengan Undang-Undang Dasar yang Anda sebutkan tadi dan tujuan negara dan lain-lain? Padahal pendidikan, ya, belum, ya. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi begini, Prof. Kalau konteks kemudian saya kemudian membatasi diri tidak masuk kepada ranah apakah konteks PT itu bermanfaat atau tidak, Prof. Yang pasti semua konteks memiliki manfaat. Tapi yang saya mau dudukan di sini adalah konteks ideologis teoritisnya. Kalau kita kembali dalam konteks politik hukum, jelas dalam sidang BPU PKI pun jelas bahwa pendiri negara seperti Soekarno pun dan Bung Hatta jelas menolak konteks liberalisme dan kapitalisme. Itu pertama, Prof. Lalu kemudian terkait dengan konteks ini, kalau kita kembali pada konteks empirik sekarang COVID, Prof, tanpa kita sadari bahwa konteks liberalisme dan kapitalisme telah mempengaruhi seluruh dimensi pelayanan kesehatan di Indonesia. Karena begini, banyak justru sekarang itu, sebetulnya justru itu, ya, pertanyaan saya itu bagaimana pendapat saudara secara ideologis dan yuridis, ya, itu tentang Undang-Undang Rumah Sakit yang memberikan, ya, dan memberikan izin, ya, atau tempat bahwa rumah sakit itu dikelola profit, nggak masalah gitu. Itu. Jadi secara ideologis yuridis itu, dan apalagi dikaitkan, ya, dengan Undang-Undang Dasar 45 tadi, tujuan negara itu, pendapat saudara bagaimana? Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi gini, Prof, kalau konteks kembali ke ideologi jelas bahwa rumah sakit privat berbentuk PT itu bermasalah secara ideologi. Nah, namun dalam konteks perumusan politik hukum inilah yang kembali kepada pembentuk undang-undangnya, yang bagaimana dia keluar dari konteks politik hukumnya ini yang berbau ideologi bahwa rumah sakit PT itu sebenarnya hal yang tidak mungkin ada di Indonesia karena konteks ideologi teoritis tadi, Prof. Terima kasih. Iya, justru itu apakah saudara persoalkan di dalam disertasi saudara tidak?
Jelas Prof, dalam disertasi saya mempersoalkan itu, tapi kemudian saya menawarkan lagi. Artinya apa? Bahwa konteks PT itu secara ideologi kita tolak, tapi yang saya tawarkan bahwa untuk proses pembentukan hukum ke depan harus pembentuk undang-undang menguatkan rumah sakit berbentuk yayasan dan perkumpulan. Seperti justru itu makanya menurut saya kan tidak cukup ya hanya yang pasal 21. Jadi secara ideologis yuridis ya tentu katakanlah rekomendasinya Anda menyampaikan ada undang-undang baru tentang rumah sakit yang arahnya lebih jelas dan sesuai dengan undang-undang dasar terutama pembukaan, tujuan negara dan juga pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Baik, saya kira demikian pimpinan kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak Gufron atas pertanyaannya.